wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada sehat-sehat. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin untuk berdoa. Raisa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa mulai. Bis. Berdoa selesai Pak. Ya, kasih. Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya benar Pak. Muhammad Faisal, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Ayi, Hadir. hadir ya semua ya. Faisal tolong gimana? Oh, udah. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang dampak gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum ke materi hari ini, Bapak akan mengulas materi yang minggu kemarin yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gelombang elektromagnetik? Oh ya, silakan Pak Isan. Yang saya ketahui mengenai tentang gelombang elektromagnetik sendiri yaitu hubungan antara medan listrik dan medan magnet di dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetik. Nah, untuk konsepnya sendiri yaitu elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik yang didasari oleh hukum induksi Faraday Pak. Itu Pak kurang lebihnya Pak yang saya ketahui mengenai gelombang elektromagnetik. Ya, terima kasih Pak Isan. Jadi benar ya, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan media dalam perambatannya atau gelombang yang sedang merambat di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan listrik magnet B yang beroscilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu ke tempat yang lainnya. Salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yaitu cahaya tampak. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. C sama dengan E per B, di mana C adalah cepat rambat cahaya atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan E adalah kuat medan listrik Newton per Coulomb, dan B adalah kuat medan magnet atau Tesla. Nah, sekarang kita masuk untuk pembelajaran hari ini yaitu dampak radiasi elektromagnetik. Nah, bagaimana efek radiasi yang kalian ketahui? Saya Pak yang izin menjawab. Silakan Ayi. Dari yang saya baca, yang saya ketahui dari efek radiasi itu bisa menyebabkan kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh, bahkan bisa sampai kepada kematian, Pak. Ya. Baik, terima kasih Ayi. Nah, dampak radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Yaitu sinar yang pertama yaitu sinar ultraviolet. Nah, pada manusia, radiasi UVB yang berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta menguranginya daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Terus yang kedua, pada tumbuhan, radiasi UVB yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat dan bahkan menjadi kerdil. Akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang ketiga yaitu jika terjadi lubang ozon, sinar UV khususnya UVB yang menembus permukaan bumi dan mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan merubah molekul DNA. Jika hal tersebut berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang dapat memicu kanker kulit. Hal ini juga terdapat pada makhluk hidup lainnya. Terus yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro yaitu
Yang pertama ada radiasi gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada saraf otak. Terus yang kedua, radiasi gelombang mikro juga dapat menimbulkan radikal bebas dan menyebabkan penyakit kanker. Dan yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan hemoglobin. Contohnya untuk gelombang mikro seperti laptop, telepon seluler, komputer, dan televisi. Nah, jika radiasi diserap sepenuhnya oleh suatu benda, maka gayanya dapat ditulis kalian bisa lihat F serap sama dengan AI per C. Jika radiasi dipantulkan, maka gaya yang dilakukan menjadi 2 kali penyerapan sehingga dapat ditulis F pantul 2 AI per C, di mana F sama F adalah gaya atau Newton, A adalah luas permukaan benda meter kubik, I adalah intensitas radiasi elektromagnetik W per M kubik, dan C adalah kelajuan cahaya 3 kali 108 meter per sekon. Nah, jadi kesimpulannya pada materi kali ini yaitu kemajuan teknologi komunikasi akan diikuti oleh tingkat kehidupan yang lebih baik, yang akan menuju ke tingkat yang lebih baik dalam berkomunikasi. Ponsel merupakan alat komunikasi 2 arah dengan menggunakan gelombang radio yang juga dikenal dengan radio frekuensi atau RF. Dimanapun Anda melakukan panggilan, suara akan ditulis dalam sebuah kode tertentu ke dalam gelombang radio dan selanjutnya diteruskan melalui antena ponsel menuju ke base stasiun terdekat di mana Anda melakukan panggilan. Nah, gelombang radio inilah yang menimbulkan radiasi dan banyak kontroversi dari berbagai kalangan tentang keamanan dalam menggunakan ponsel. Begitupun dalam penggunaan alat elektronika lainnya. Banyak sekali dampak negatif dan positif pada radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup Pak. Nah, kalau tidak, ini Bapak ada tugas buat kalian. Silakan ditulis, carilah dampak positif dan negatif radiasi elektromagnetik selain dari yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi. Berkelompok ya. Kelompoknya yang dulu Pak. Ya, Sep. Kelompoknya yang dulu atau buat lagi? Kobra. Enggak kemarin, Cep. Yang kemarin. Kelompoknya yang kemarin atau gimana Pak? Oh iya, yang kemarin aja lah. Siapa? Yang itu saja ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.